Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga Ananda sekalian dengan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Vera akan membahas materi yang ada di LKS kalian kelas 3 ya. Unit 9 My House halaman 22. Silakan disiapkan LKS-nya ya. LKS bahasa Inggris 3B. Kemudian buka LKS kalian di unit 9 My House halaman 22. Nah, Bu Guru sengaja memberikan catatan karena nanti di materi ini, materi My House ini akan ada tentang grammar, yaitu tata bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi nanti dicatat yang rapi ya. Seperti biasa sebelum Bu Vera lanjutkan materi ini, mari kita membaca basmalah supaya nanti kita mudah memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak. Di halaman 22 nanti akan ada gambar-gambar yang disertai dengan kosakata dalam bahasa Inggris atau vocabulary. Nanti kalian salin ya. Nah, ini cara pengucapannya: garden, kebun. Kemudian garage, garasi. Jadi sekalian Bu Guru sebutkan ya. Garasi itu adalah tempat di mana kita menyimpan kendaraan. Kendaraan dalam bahasa Inggris adalah vehicles. Vehicles. Nah, jadi sepeda motor, mobil atau kendaraan atau roda 2, maksudnya sepeda kita ya anak-anak ya. Itu disimpannya di garage, garasi. Kemudian veranda. Veranda itu serambi artinya atau biasa disebut dengan teras, halaman depan rumah kita yang biasanya ada tempat duduk untuk menunggu tamu itu loh ya. Kemudian living room, ruang tamu. Kemudian bedroom, hati-hati, ada bed, ada bathroom. Bedroom itu adalah ruang tidur atau kamar tidur. Tulisannya hati-hati ya, kalau bed dari kata bed, kasur atau ranjang, bedroom itu adalah kamar tidur. Kalau bathroom dari kata mandi, BATH, bathroom itu artinya kamar mandi. Hati-hati. Kemudian ada kitchen, dapur. Kitchen, dapur. Kemudian ada dining room, ruang makan. Nah, anak-anak di pelajaran ini juga tentang my house, rumahku ini, ada pelajaran tentang nama-nama benda yang berhubungan dengan ruangan masing-masing. Contoh, ada pillow, ada bolster, ada blanket. Pillow itu bantal, bolster itu guling, blanket itu selimut. Nah, kata-kata itu atau benda-benda itu ada di ruang mana? Nah, pelajaran ini membahas tentang itu juga ya sayangnya. Kalau benda yang Bu Guru sebutkan tadi ada di mana anak-anak? Ya benar, ada di ruang tidur, yaitu di bedroom ya. Kemudian ada benda lagi, ada pen, ada fork, ada spoon, ada stove. Apa itu Bu Guru? Stove kompor, fork garpu, spoon sendok, pen panci, itu semua ada di mana? Ada di kitchen. Nah, seperti itu nanti materinya sayangnya. Kemudian ada toothbrush, kemudian ada towel, kemudian ada soap. Itu apa? Towel, handuk. Toothbrush, apa? Sikat gigi. Kemudian soap, sabun. Ada di mana itu? Ada di bathroom atau kamar mandi. Nah, itu nama-nama benda sesuai dengan ruangan yang ada di rumah kita. Kemudian anak-anak, materi selanjutnya ada di LKS kalian halaman 25. Nah, ini grammar focus, yaitu fokus dalam pembelajaran tata bahasa Inggris. Nah, di sini Bu Guru akan membahas preposition, yaitu menunjukkan letak suatu benda.
Yang akan kita bahas adalah preposition in dan on. Coba perhatikan. Kata in, we use in to show that the things inside. Jadi kita menggunakan kata in atau preposition in itu untuk menunjukkan sebuah atau suatu benda atau beberapa benda yang ada di dalam suatu tempat atau suatu ruangan. Jadi benda itu ada di dalam ruangan, di dalamnya ya nak ya, itu menggunakan kata in. Sedangkan we use on to show that the things is on the surface. Jadi kata on itu digunakan untuk menunjukkan sebuah atau suatu benda atau beberapa benda yang letaknya ada di permukaan benda. Berarti benda itu tuh ada di atas benda ini sayang, di permukaan bendanya. Jadi dia menempel antara benda satu dengan yang lainnya. Makanya letaknya seperti ini. Bukan mengambang di atas begini ya, tapi ada di atas permukaan benda. Nah, ini menggunakan preposition on. In tadi artinya adalah di dalam, sedangkan on di sini artinya adalah di atas. Nah, Bu Guru juga berikan tabel, nanti dicatat pemahamannya begini. In digunakan untuk benda yang ada di dalam atau inside. Kalau on digunakan untuk benda yang ada di permukaan suatu benda, surface, ya. Contohnya, the flowers are in the garden. Awas, kenapa pakai are? Karena flowers pakai s, yaitu jamak, bunga-bunga. Maka to be-nya juga pakai to be yang jamak, untuk benda jamak yaitu are. The flowers are in the garden. Nah, bunga-bunga itu kan ada di dalam sebuah tempat yang namanya adalah kebun. Kemudian yang kedua, my ID card is in my wallet. KTP atau kartu identitas saya ada di dalam dompet. Benar kan? Kartu identitas kan biasanya masuk di dalam dompet kita ya. And then the books, karena bukunya banyak jadi pakai to be are. Kalau bukunya cuma satu, the book, berarti pakai is. Tanpa s berarti is ya, the book is. Tapi karena ini the books pakai are. The books are in the bag. Buku-buku ada di dalam tas. Sampai sini paham tidak? Kalau kita bawa buku kan pastinya bukunya ya di dalam tas. Masa bukunya di atas tas ya jatuh. Itu ya. In itu untuk benda yang ada di dalam suatu benda lain atau di dalam ruangan atau di dalam suatu tempat. Inside. Nah, kemudian on. On artinya di atas. Yaitu benda yang ada di atas permukaan benda lain. Surface. Jadi di atas bendanya menempel sayang ya, bukan mengambang. Seperti gini contohnya. The picture is on the wall. Jadi ada sebuah gambar atau foto di atas dinding. Wah, foto itu kan pasti nempel di dinding sayang. Masa ada jarak kan tidak toh? Jadi ini dinding, ini foto. Mereka menempel seperti ini. Maka menggunakan kata on, di atas. Kemudian the boy sleeps on the bed. Seorang anak laki-laki tidur on the bed, di atas kasur. Nah, anak laki-lakinya menempel kasur apa terbang di atas kasur? Kan menempel ya. Nah, berarti the boy sleeps on the bed. Kemudian the vase is on the table. Nah, vas bunga ada di atas meja. Vas bunganya pasti ada di atasnya meja kan, menempel di meja. Nah, itu maka pakai on. Nah, kenapa Bu Guru harus menjelaskan Bu kok menempel begini? Nanti ada satu lagi jenis preposition sayang. Nanti akan kalian pelajari insya Allah di kelas 4. Kalau tidak salah atau kelas 5 ya. Ada preposition above. Above itu artinya juga di atas. Tapi di atas digunakan untuk benda yang melayang. Melayang di permukaan benda lain. Contoh bendanya seperti ini. Lampu. Lampu ada di atas meja. Nah, padahal kadang lampu itu kan menempel di langit-langit. Bukan kadang ya, lampu kan menempel di langit-langit kamar kita kan atau ruangan kita. Tapi kalimatnya
lampu ada di atas meja. Maka kalau seperti itu kita tidak menggunakan preposition on sayang, tapi pakai preposition above. Tulisannya above. Artinya juga di atas, tapi digunakan untuk benda yang di atas benda lain tapi melayang, bukan di permukaannya. Jadi gini, the lamp is above the table. Lampu ada di atas meja. Begitu, dia di atas meja tapi tidak menempel di meja, seperti itu ya. Jadi ada perbedaannya. Kemudian selain itu anak-anak, Bu Guru nanti ini dicatat ya, catat yang rapi, yang bagus, dipelajari sambil menyimak penjelasan Bu Guru. Kemudian Bu Vera juga berikan kunci jawaban di halaman 26, 27 dan 28. Silahkan disalin. Bu Guru harap kalian menyalinnya disertai dengan terjemahan dari kata-kata sulit yang sudah Bu Guru berikan anak-anak. Nah, dibaca, dipahami, ditulis yang rapi. Karena apa? Karena ujian penilaian akhir tahun besok ini untuk kenaikan kelas, soal-soalnya akan Bu Guru ambil dari materi dan latihan-latihan soal yang ada di LKS. Jadi jangan malas, harus semangat belajar meskipun belajar dari rumah ya. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Nanti Bu Guru akan lampirkan juga file-file ini ya, jawaban-jawaban agar lebih jelas. Kalau di video biasanya kurang jelas. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penjelasan Bu Guru. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, kerjakan sholat ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.